sudah mati dan berpakaian rapi. Doa dan dengar firman Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih? Masih baik kan? Kita mau mulai hari ini, kita mau mulai ibadah kita loh. Sebelum ibadah, kita mau berdoa yang dipimpin oleh Koko Hengki. Ayo mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Berikan kami semua, biar kami bisa beribadah kepada-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yuk kita mau mulai memuji Tuhan. Tepuk tangan ya. sungguh-sungguh ya.
kabarnya semuanya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Senang kembali bertemu dengan adik-adik hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu bagi setiap kami. Kayak boleh Tuhan beribadah hari ini semua karena Tuhan. Kayak boleh Tuhan ada semua karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau diberkati dengan firman-Mu. Tuhan berbicaralah buat setiap kami. Tuhan ajari kami dan buat kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama katakan amin. Oke, adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang sukacita. Wow, sukacita itu luar biasa. Nah, sekarang semuanya kakak ceritakan. Sekarang kita mau coba buat mukanya yang bersukacita. Oke, sekarang coba mukanya yang lagi muram. Wah, kira-kira adik-adik mau pilih mana? Yang bersukacita atau yang mukanya tadi jelek? Wah, semua pasti mau mukanya yang sukacita. Iya, bener. Sukacita itu sangat penting. Sukacita itu sangat penting. Tahu adik-adik apa itu sukacita? Sukacita itu adalah hati yang gembira. Sukacita itu hati kita itu gembira. Hati kita itu senang. Wah, kalau kita bergembira, Tuhan juga senang. Jadi kita itu harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Kata Tuhan, sukacita itu adalah perintah. Di dalam Filipi Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Wow, Tuhan perintahkan untuk kita untuk bersukacita. Adik-adik harus senantiasa bersukacita, bergembira hati, gak boleh muram mukanya, gak boleh cemberut, gak boleh, itu jelek. Tapi adik-adik harus bersukacita. Wah, kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita itu adalah buah roh. Wow, buah roh. Ingat buah roh? Ada berapa? Ada 9. Ada 9 buah roh. Yang pertama itu kasih, kedua sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, jadi kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita itu adalah salah satu buah roh. Buah roh yaitu sukacita. Jadi kita harus bersukacita, nggak boleh nggak bersukacita. Nah, yang ketiga, kenapa Tuhan mau kita bersukacita? Karena Tuhan mau berkati kita. Nah, siapa yang mau diberkati? Pasti semuanya mau diberkati Tuhan. Jadi kita harus bersukacita. Sukacita itu hati yang gembira. Hati yang gembira itu penting. Kenapa kakak bilang penting? Karena di dalam Alkitab ada seorang yang karena tidak bersukacita, karena mukanya enggak berseri-seri, mukanya muram, tahu adik-adik, dia kena hukuman. Wow, adik-adik kan nggak mau kena hukuman kan? Jangan seperti dia. Tahu adik-adik, dia tidak bersukacita karena itu dia dihukum. Jadi adik-adik nanti bisa baca di dalam Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Jadi adik-adik bisa baca. Di situ Tuhan ajari kita untuk bersukacita. Tidak boleh tidak bersukacita. Nah, begini ceritanya. Ada 2 orang saudara. Mereka itu saudara. Mereka akur. Masing-masing bekerja. Satu sebagai petani. Wah, dia bekerja petani. Dia bekerja. Yang satu seorang peternak, gembala kambing domba. Dia kerjakan juga kerjaannya, dia kerjakan. Dan masing-masing menghasilkan bagiannya. Yang bertani menghasilkan hasil pertanian. Yang
berternak, gembala kambing domba itu menghasilkan kambing domba. Tahu adik-adik? Itu peternak itu adalah namanya Habel. Dia adiknya. Yang petani itu kakak, namanya Kain. Jadi mereka berdua ini adalah kakak beradik, Kain dan Habel. Kain seorang petani, Habel seorang peternak. Wah, mereka setelah bekerja, mereka itu menghasilkan. Mereka berdua bersama-sama. Ayo kita bawa persembahan. Mereka bawa persembahan. Kain bawa persembahan hasil pertaniannya. Juga Habel juga, dia juga mau bawa persembahannya untuk Tuhan. Dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia bawa kambing dombanya. Nah, Kain bawa sebagian dari hasil bertaninya, sedangkan Habel bawa kambing domba yang sulung yang terbaik buat Tuhan. Waktu Tuhan melihat persembahan mereka semua, nah adik-adik tahu siapa yang diterima? Wah, persembahan yang diterima itu adalah persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain enggak Tuhan terima. Wah adik-adik, Habel diterima, Kain tidak diterima. Kain menjadi hilang sukacitanya. Hatinya mulai panas. Karena dia gak bersukacita. Dia panas hati. Dia keinginannya tidak diterima. Akhirnya, adik-adik tahu, Kain itu menjadi muram mukanya. Muram mukanya. Dia tidak bersuka cita. Dia nggak bersuka cita. Jadi adik-adik tahu, Kain tidak bersuka cita. Hatinya panas. Waktu mukanya nggak bersuka cita, waktu mukanya itu muram, dan hatinya panas, Tuhan ingatkan Kain. Kain, kenapa muka muram dan hatimu panas? Ingat Kain, saat mukamu muram dan hatimu panas, kau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Iblis ngintip, bagaimana ini? Apakah dia bisa dikalahkan? Wah, adik-adik ingat, hati-hati. Kalau kita nggak bersuka cita, iblis ngintai. Iblis mau curi hati kita supaya kita berdosa. Akhirnya juga Kain tidak menguasai diri. Dia tetap tidak bersuka cita. Dia panggil adiknya, ayo Habel, kita pergi ke padang. Dia pergi ke padang. Tahu adik-adik apa yang dilakukannya? Di padang dia buat kesalahan besar. Dia ambil sesuatu, dia pukul adiknya. Tahu adik-adik? Adiknya pun jatuh dan mati. Wah, akibat kesalahannya itu, dari tidak bersuka cita, dia melakukan dosa. Dia biar iblis mengambil keuntungan. Tahu adik-adik? Dia kena hukuman. Dia jadi orang yang tidak diberkati. Jadi orang yang terbuang. Jadi orang yang tidak bisa menghasilkan sesuatu dari tanah di mana adiknya itu dia bunuh. Wah adik-adik, dia juga jadi pengembara, jadi pelarian dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah, gara-gara apa? Gara-gara mukanya muram dan hatinya menjadi panas. Jadi adik-adik, hati-hati. Kita itu jangan mau. Jangan beri iblis kesempatan. Kalau keinginan tidak tercapai, kalau keinginanmu nggak dapat, jangan langsung mukanya nggak bersuka cita. Mungkin adik-adik, aku kenapa nggak juara ya? Kenapa dia nggak juara ya? Nah, jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan papa, mama. Jangan salahkan kakak, adik, guru, dan semuanya. Coba cek. Apakah kita sudah belajar yang baik? Apakah kita sudah belajar dengan rajin? Sehingga kita pantas untuk dapat yang baik. Coba cek. Jangan langsung hilang sukacitamu. Jangan langsung panas hati. Akibatnya nanti seperti Kain. Jadi orang yang tidak berkati. Nggak mau kan? Nah, jadi harus bersuka cita.
Dan sukacita itu, kata Tuhan, firman Tuhan, itu obat yang manjur. Sukacita itu obat yang manjur. Gara-gara kita bersukacita, tubuh kita itu jadi sehat. Bukan hati kita aja yang jadi gembira, tapi tubuh kita juga jadi sehat. Jadi bersukacita itu penting. Jadi jangan gak bersukacita. Dan sukacita kita itu bukan karena papi mami, bukan karena kakak adik, bukan karena teman-teman kita, tetapi sukacita kita itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang jadi sumber sukacita kita, wah, pasti Tuhan akan beri sukacita kepada kita, walaupun belum dapat yang kita inginkan. Jadi jangan seperti Kain ya. Kita harus terus bersukacita. Jangan beri iblis kesempatan untuk ambil apa? Hati kita yang gembira. Untuk ambil apa? Muka kita yang berseri-seri. Jangan biarkan. Nah, di dalam Amsal 15 ayat 13, Tuhan katakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Nah, mau buka cakep, mau bukanya berseri-seri, nah harus bergembira hati, artinya bersuka cita. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi tetap bersuka cita. Sukacita itu penting. Oke adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan telah mendengarkan firman. Tuhan, biar setiap kami senantiasa memiliki hati yang gembira. Karena Tuhan saat kami gembira, Tuhan pasti memberkati kami. Setiap kami pasti diberkati Tuhan. Berkati setiap adik-adik, papa, mama, bahkan setiap kami. Dimanapun kami berada, Tuhan adik-adik berada, seluruh keluarga kami. Biar setiap kami senantiasa selalu bersukacita. Karena sukacita kami adalah dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Berdoa. Tuhan Yesus, kita juga mau berdoain, ampuni kesalahan kami ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, kuduskan kami ya Tuhan, basuh dengan darah Yesus. Kami tolak virus corona, lemah kecelakaan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain panah yang terbang di waktu siang kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain
penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain penyakit sampar yang menular, yang mengamuk di waktu petang, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain virus corona, Tuhan, diam, tenanglah, pergi dan jangan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain Indonesia menjadi kaya ya Tuhan, Indonesia sehat, kuat ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain mimpi yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kasih kami tidur nyenyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain penuhi Joseph, Koko Andrew, Koko Vincent, penuhi dengan Roh Kudus semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoa keluarga Tuhan, keluarga semua keluarga Joseph yang ada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kita juga mau berdoain Pentakosta ketiga terjadi, anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ada di surga tuh. Hari ini aku bersyukur Tuhan karena atas karunia-Mu Tuhan, kami sudah diberi kesehatan Tuhan dengan Engkau, dan hari ini kami bisa bernafas Tuhan. Dan hari ini juga aku mau berdoa Tuhan untuk Pak Presiden kami Tuhan, Pak Joko Widodo Tuhan, dan serta wakilnya Tuhan Pak Maruf Amin Tuhan, supaya keluarganya dilindungi Tuhan dengan Engkau Tuhan, dan diberkati selalu Tuhan, dan dimanapun dia berada Tuhan, supaya dilindungi dengan Engkau Tuhan, dan serta menteri-menteri yang ada di Indonesia, serta jajaran yang ada di Indonesia Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan, supaya gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan ini bisa bangkit kembali Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan dan meninggikan nama-Mu. Dan aku juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja GBI Milenium Tuhan, dan gembala kami Tuhan, Om Hizkia Mintar Tuhan, serta wakilnya Tuhan, Om Freddy Tuhan, supaya keluarganya sehat selalu Tuhan, dan diberkati Tuhan dengan Engkau Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, supaya bangsa Indonesia Tuhan bebas dari virus corona Tuhan. Engkau lah dokter segala dokter Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau bisa menyembuhkan Indonesia Tuhan dari virus corona Tuhan, dan supaya virus corona ini jauh-jauh dari Indonesia Tuhan. Dan aku juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terinfeksi virus corona Tuhan, supaya mereka sembuh Tuhan dari virus corona ini Tuhan, dan mereka bisa melakukan kegiatan dengan seperti biasa Tuhan. Dan aku juga mau berdoa Tuhan untuk orang-orang yang tidak terkena dan tidak terinfeksi corona Tuhan, supaya mereka tidak terkena atau terinfeksi virus corona Tuhan. Dan aku juga mau berdoa Tuhan untuk garda terdepan atau dokter Tuhan, supaya bisa kuat menangani pasien-pasien yang terinfeksi corona Tuhan, supaya keluarga garda terdepan kita diberkati selalu Tuhan, dan diberi perlindungan Tuhan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, aku sudah berdoa, haleluya, amin. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan, memuji Tuhan dan berdoa. Dan kita menutup, mengakhiri ibadah kita. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah selesai mengikuti ibadah online. Dan sebelum Tuhan, kami Tuhan berpisah satu dan lain. Tuhan berkati kami. Ayo adik-adik angkat kedua tanganmu, arahkan hati kepada Tuhan. Tuhan berkati adik-adik, papa mama, Tuhan semua keluarga kami, berkati mereka yang di rumah. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas rumah-rumah setiap adik-adik mulai hari ini, esok sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Haleluya, amin.